Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus. Kau yang berkenan hadir di dalam hidup kami, berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami, menguduskan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bersekutu di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 24 September 2025, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Romahamu tuau hamu akan loja jalana sorak asa upasonang hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman ini merupakan undangan Yesus kepada kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Dan jika kita jujur, sesungguhnya tidak ada orang yang tidak pernah merasa letih lesu dan berbeban berat dalam hidup sehari-hari. Walau situasi atau kondisi yang membuat kita masing-masing jadi merasa letih lesu dan berbeban berat itu boleh berbeda-beda. Dan bebannya pun boleh berbeda-beda. Apakah itu karena masalah ekonomi, keluarga, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau masalah pekerjaan dan yang lainnya. Itu semua bisa membuat kita merasa letih dan lesu. Dan pada zaman Yesus, ketika dia menyampaikan undangan ini, orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus serta undangan ini, dalam hal ini orang Yahudi, sedang menghadapi beban berat yang membuat mereka letih dan lesu, bukan hanya masalah ekonomi atau masalah hidup sehari-hari, tetapi juga karena banyaknya peraturan yang harus mereka lakukan. Para ahli Taurat menjabarkan hukum Taurat sampai 613 peraturan yang selalu harus dituruti oleh orang yang mau hidup secara taat kepada Tuhan. Dapat dibayangkan hal ini menjadi beban berat, terutama bagi mereka yang hatinya sesungguhnya mau taat kepada Tuhan tetapi tidak berdaya dari segi ekonomi dan pengetahuan. Kalau ada aturan-aturan harus membawa persembahan yang begini, yang begitu, dan seterusnya, di samping itu dengan aturan yang sampai 613 yang harus dihafal, dari segi ekonomi dan pengetahuan itu bisa menjadi beban berat. Bagaimana mungkin bisa menghafal itu dengan teliti? Karena itu saudara-saudaraku, mereka cenderung merasa terbeban untuk melakukan hukum-hukum yang ada atau aturan-aturan yang ada. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi tidak sanggup. Itu yang jadi masalahnya. Dalam situasi yang begitu kepada orang-orang yang terbeban oleh karena aturan-aturan itu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Undangan yang tidak mungkin ada datang dari siapapun di dunia ini, termasuk dari raja, pemerintah, atau orang tua sekalipun, walaupun memiliki harta, posisi, dan kedudukan. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini yang bisa
memberikan kita kelegaan seperti yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus. Siapa kita sehingga dapat memikul beban orang lain? Siapa kita sehingga kita bisa memberi kelegaan yang sesungguhnya kepada orang lain secara terus-menerus? Mungkin kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali bisa kita memikul beban saudara kita, tetapi selebihnya, siapa kita yang bisa terus-menerus dengan setia dan sabar menolong mereka yang letih lesu? Hanya Yesus yang dapat mengatakan undangan ini dan benar-benar melakukannya. Sebab Dia sudah buktikan itu dengan memikul salibnya. Di salib itulah beban dosa seluruh dunia dipikul. Dia mati di kayu salib agar kita yang percaya padanya bebas dari beban dosa yang begitu menekan. Yesus tahu umat Allah, kita semua, baik dulu maupun sekarang dan seterusnya, hidup kita penuh dengan tekanan dan penderitaan, sehingga banyak di antara kita, di antara umat Allah, orang Yahudi waktu itu, yang kehilangan pengharapan dan pasrah karena tidak berdaya, tidak ada yang bisa diperbuat. Maka Yesus mau membebaskan mereka, mau membebaskan kita dari beban-beban yang dapat menghalangi kita untuk menerima Yesus, untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya yang berasal dari Yesus. Yesus mau menyempurnakan semua aturan-aturan itu di dalam dirinya, dipikulnya di salib itu. Bukan berarti pengikut Yesus jadi bebas dari aturan, jadi liar, tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan, jika kamu percaya, bebanmu itu bisa kamu berikan, bahkan serahkan sepenuhnya, dipikul oleh Yesus. Dengan cara apa? Menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Dia. Sama seperti kita yang awalnya mau berbagi, tetapi begitu dilihat situasi kadang-kadang kita sulit untuk berbagi. Padahal kita tahu beban jika dibagi maka akan ringan rasanya. Kenapa kita tidak mau bahkan berbagi cerita dengan sesama di dalam beban-beban dan pergumulan kita? Karena kadang-kadang kita tidak percaya untuk berbagi, bahkan untuk saudara sekalipun. Hanya bercerita saja sudah kita tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita, dan kita percaya ketika kita curhat, kalau bahasa ini kepada Yesus, kita serahkan semuanya, kita andalkan Yesus, tidak ada yang tidak bisa dipikul oleh Dia, bahkan lebih dari yang kita doakan dan kita minta. Saudara-saudaraku, hari ini kita diundang oleh Yesus. Orang Batak mengatakan, gokon si pahimau jojo sialusa. Artinya, jika kita diundang dan dipanggil kembali, harus dijawab dan dipenuhi. Itu baru dari sesama kita, apalagi dari Yesus. Hal yang sama harus kita lakukan kepada Yesus yang mengundang dan memanggil kita yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi memang jika kita sudah bebas dari letih lesu dan beban berat hidup itu, maka kita boleh andalkan diri kita. Tetapi selama kita merasakan ada beban di dalam hidup, maka kita harus datang kepada Yesus, penuhi undangan hari ini di dalam iman, percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, percayakah kita bahwa Yesus sungguh-sungguh datang dan memberi kita kelegaan memikul beban-beban kita? Harus kita ingat, beban hidup itu akan terasa ringan jika kita bagi kepada orang yang tepat. Dalam hal ini yang tepat adalah Yesus, yang kepadanya telah diserahkan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Ia mengenal kita, Ia mau menolong kita, Ia mau memikul kita, menggendong kita sampai masa tua, sampai masa putih rambut kita. Dia tetap setia. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita dan hidup sesuai dengan kehendak Dia yang mengasihi kita. Dan oleh karena kasih-Nya, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kau Allah yang telah berfirman kepada kami di dalam Yesus yang mengundang kami untuk datang ke hadapan-Nya, menyerahkan hidup kami, beban-beban yang membuat kami letih lesu. Kami mohon Tuhan,
mampukan kami untuk mempercayakan hidup kami ke tangan-Mu, dan tolong kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak pernah mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan kami, pengetahuan kami. Bahkan apa yang ada di dunia ini tidak akan dapat menolong kami dari rasa letih lesu kami, seperti Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Kalau ada yang sedang berbeban berat di dalam pergumulan apapun, apakah itu pergumulan ekonomi, bahkan aturan-aturan yang bisa mengikat hidupnya sehingga tidak bebas untuk memuji memuliakan Engkau, Tuhan yang baik, bebaskan setiap umat-Mu dari setiap belenggu-belenggu yang dapat menghalangi dirinya bersekutu dengan Tuhan dan datang ke hadapan-Mu, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu bagi mereka yang terbeban oleh karena sakit penyakit, berikan kesehatan Tuhan. Yang terbeban oleh karena ekonomi ataupun keluarga, Tuhan sanggup menolong itu dan kami percaya itu. Karena itu berkenanlah Engkau Tuhan memberkati bahkan memulihkan bangsa dan negara kami, agar kami tetap hidup dalam keamanan sebagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan membebaskan kami, bangsa kami, dari belenggu-belenggu dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Nyatakan kuasa kasih-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari yang akan kami jalani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.